Kiai Hamid Pasuruan adalah tokoh yang tersohor sebagai seorang wali ulama yang memiliki nama kecil Muhdi. Lahir di Leseam pada tahun 1914 dan wafat pada tahun 1982. Kiai Hamid merupakan pengasuh pondok pesantren Salatulbiyah, pesantren Jawa Timur. Kiai Hamid benar-benar berangkat dari titik nol dalam membina pondok pesantren Salafiyah. Pada saat itu tidak ada santri sama sekali, dan walaupun tanpa mempermasalahkan, tanpa mempromosikan pondok pesantrennya, santri satu demi satu mulai datang. Di samping itu semua, Kiai Hamid juga sering membuka kelawan kiai lain secara terang-terangan atau melalui sebuah isyarat. Pertama, kita mengenal Zubair dari seorang Rembang, lahir pada 28 Januari 1928 dan wafat pada 5 Agustus 2019. Akibatnya, Mbah Mun, pendiri pondok pesantren Al-Anwar, seorang Rembang, beliau adalah guru bangsa yang dimiliki oleh Indonesia. Selain sebagai ulama, beliau juga dikenal sebagai politikus yang banyak pengalaman yang diungkap oleh Kiai Hamid Pasuruan terhadap Mbah Mun. Gus Maimun adalah seorang yang cerdas, alim, sholeh, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, seorang sufi dan seorang wali dari wali Allah, ucap Kiai Hamid. Kedua, Kiai Maksum Mabu'at dari Karanggowong, Demak. Sopan akrabnya Mbah Maksum adalah pendiri pondok pesantren Fathul Hujah Karanggowong, Demak. Kiai Maksum lahir di Karanggowong pada 5 Ramadan tahun 1347 Hijriah atau 15 Februari 1929 Masehi. Kiai Maksum yang menghabiskan waktunya dengan menjalankan puasa wafat pada Senin tanggal 24 Rajab tahun 1426 Hijriah atau 29 Agustus 2005. Kewalian Kiai Maksum yang dianggap oleh Kiai Hamid kepada seseorang yang berasal dari Demak memberitahukan bahwa di sebelah barat Pasar Buyaran adalah jembatan besar, kalau ke utara adalah pesantren besar yang diasuh seorang wali Allah, ujar Kiai Hamid. Ketiga, Mbah Guru Sakumpul atau Kiai Zaini bin Abdul adalah merupakan salah satu ulama karismatik yang berasal dari Borneo, Kalimantan. Guru Sekumpul lahir pada 11 Februari tahun 1942 dan wafat pada 10 Agustus 2005. Guru Sekumpul adalah putra dari Abdul Ghani bin Abdul Manaf dengan seorang
wanita solehah maslihah binti Haji Mulia. Derajat kewalian guru sekumpul diketahui oleh Kiai Hamid sekitar tahun 1965. Saat itu guru sekumpul bersama pamannya Syekh Saman Maulana berlayar ke Jawa mencari guru pembimbing rohani. Tempat pertama yang didatangi adalah kota Banjil, Jawa Timur. Keduanya menemui serta minta pendapat kepada Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Sarwani Abdan. Setelah bertemu dengan menyampaikan maksud dari kedatangan tersebut, Gus Bagil mulai menentukan untuk mengajak sowan ke kediaman Kiai Hamid Pasuruan pada malam itu juga. Kiai Hamid menerima tamu di tengah malam dan berdoa bersama. Tiba-tiba langsung berdiri dan mendekati guru sekumpul. Kiai Hamid menepuk bahu guru sekumpul dan berkata, Gubernur Kalimantan, Gubernur Kalimantan, Gubernur Kalimantan, kata Kiai Hamid. Ucap tersebut mengisyaratkan guru sekumpul sebagai wali agung yang datang dari Kalimantan. Kiai Muksin dari Bulung Lowong, Malang adalah merupakan salah satu waliullah yang menyembunyikan derajat kewaliannya. Kewaliannya begitu terbongkar, berawal dari kegiatan warga Bulungan untuk mendirikan masjid. Sebelum melakukan pembangunan, warga tersebut dahulu sowan kepada Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid ungkap kewalian Kiai Muksin. Di Malang sudah ada wali besar, Anda kesana saja daripada datang jauh-jauh ke sini, ujar Kiai Hamid. Lalu warga tersebut langsung mengundurkan diri dan membagi tugas untuk mencari Kiai Muksin. Setelah beberapa hari, ada salah satu warga menemukan seseorang yang bernama Muksin, penjual tempe. Penjual tempe tersebut tidak berkenan dipanggil Kiai Muksin dan berkata, Jangan panggil saya Kiai, saya ini penjual tempe, ungkap Kiai Muksin. Meskipun dilarang, warga tersebut tetap memanggilnya dengan sebutan Kiai dan menyampaikan apa yang disuruh Kiai Hamid untuk meminta baca doa sekaligus untuk menentukan arah kiblat atas masjid yang dibangun. Kiai Muksin berkata, kalau dirinya bukanlah seorang kiai dan dirinya hanyalah seorang penjual tempe, tapi kenapa diminta doa? Warga pun langsung menjawab bahwa dirinya disuruh Kiai Hamid Pasuruan. Seketika Kiai Muksin langsung kaget kalau warga sudah sowan kepada Kiai Hamid. Setelah mendengar nama Kiai Hamid, Kiai Muksin langsung menuruti permintaan Bulu Lowong tersebut. Kelima, Kiai Muhammad Kajen Pati. Awal perkenalan Kiai Muhammad dan Kiai Hamid tergolong unik dengan cenderung mistis. Suatu ketika Mbah Abdullah Zaim salam sewan ke Kiai Hamid, serasa sudah lama dan mencapai maksud dan hajatnya. Dengan ketika Mbah Abdullah pamit untuk pulang, Kiai Hamid
menitipkan salam untuk Kiai Soleh Kajen. Sentak Mbah Abdullah kaget mendengar serta heran, karena setahu Mbah Abdullah di Kajen tidak ada kiai yang namanya Soleh. Maka Mbah Abdullah bertanya kembali dan meminta ciri-ciri bagaimana. Kiai Hamid langsung mengatakan kalau Kiai Soleh itu ada. Biasanya beliau kalau setiap sholat Jumat selalu di samping kanan mimbar. Mbah Abdullah langsung pulang dan membawa kabar yang membuat dirinya tertanya-tanya siapa sosok Kiai Soleh yang Kiai Hamid titip salam tadi. Setelah Jumat pertama sampai Jumat ketiga, karena Mbah Abdullah ingin meyakinkan siapa yang istiqomah sholat di kanan mimbar, ternyata beliau adalah Kiai Muhammad Makdum Kajen Pati yang juga masih famili Mbah Abdullah. Tidak lama Mbah Abdullah langsung sowan ke Kiai Muhammad Makdum untuk menyampaikan salam dari Kiai Hamid. Setelah lama ngobrol, Kiai Muhammad Makdum mengatakan kalau dirinya tidak kenal dengan Kiai Hamid, dan Mbah Abdullah mengajak Kiai Muhammad Makdum untuk sowan ke dalam Kiai Hamid. Sebelum mereka sampai di dalam Kiai Hamid, ternyata sudah disampaikan segala macam dan disambut dengan meriah. Sungguh sangat istimewa dengan menggelar karpet merah dari teras ramah sampai masuk ke rumahnya Kiai Hamid. Layaknya menyambut tamu agung dan istimewa setelah Mbah Abdullah dan Kiai Muhammad Makdum sampai dengan komplek. Kiai Hamid menyambutnya dengan wajah berseri-seri sambil membaca taklim Darul Alamin. Keenam, Wali Samud Kendal. Kiai Hamid juga pernah mengungkapkan kewalian seseorang yang menyamar sebagai orang gila. Orang tersebut biasanya ada di sekitar pasar dengan pakaian dan tingkah laku yang persis sama dengan orang gila. Kiai Hamid menitipkan salam kepada orang tersebut melalui tamu Kendal yang sowan ke beliau. Yang kemudian hari ditemukan bahwa orang tersebut adalah wali, sosok yang sama dengan tingkah laku orang gila. Tamu yang dari Kendal tersebut heran kenapa Kiai Hamid menitipkan salam ke Samud yang dianggap seorang gila olehnya. Karena tamu itu bingung, maka dia menanyakan kalau Samud tersebut orang gila. Lalu Kiai Hamid menjawab, beliau adalah wali besar yang menjaga Kendal dan Semarang. Rahmat Allah turun, bencana ditangkis itu berkat Samud. Setelah itu tersebut pulang dan menyampaikan salam dari Kiai Hamid. Samud tersebut langsung berdoa kepada Allah untuk dikabul, untuk dicabut nyawanya karena kewaliannya terbongkar. Dan seketika itu langsung Samud meninggal di hadapan tamu yang menyampaikan salam Kiai Hamid. Ketujuh, Kiai Muhammad Sarwani Abdan atau Guru Bangkil yang lahir di Mantapung tahun 1913 Masehi.
Sahabat Kiai Hamid ini wafat di Bangkil pada 11 September 1989 Masehi. Ketika Kiai Hamid datang di Masjid Ampel untuk menghadiri hut agung Kajeng Sunan Ampel, saat itu Kiai Hamid bertemu dengan guru Bagil setelah lama ngobrol. Kemudian Kiai Hamid berpamitan untuk pulang, lalu Kiai Sarwani meminta doa kepada Kiai Hamid dan mengatakan kepada semua yang hadir di rumah ini, Kiai Hamid adalah seorang wali Allah, dan Kiai Hamid pun menjawab bahwa yang wali Allah adalah orang yang ada di sampingnya, sambil menunjukkan ke arah Kiai Sarwani. Lalu setelah Kiai Hamid pulang menuju mobilnya, beliau memberitahukan kepada santrinya Kiai Sarwani bahwa Kiai Sarwani adalah bagaikan rumah yang pagarnya terbuka lebar, dan santri tersebut menyatakan maksud dari dawuh Kiai Hamid. Maka dijawablah bahwa makom derajat Kiai Sarwani itu tinggi tapi tidak mau dikenal orang. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.